Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilang Nuryadin, NIM 1996411-2006, dan saya akan menjelaskan materi tentang keunggulan absolut atau absolute advantage. Teori ini diawali oleh aliran merkantilisme yang mengatakan bahwa suatu negara dikatakan makmur dan kuat apabila ekspor lebih besar daripada impor. Dengan kebijakannya yaitu, pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia, dan yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Kritik Adam Smith terhadap aliran merkantilisme yang pertama, ukuran kemakmuran suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya logam yang dimiliki. Yang kedua, kemakmuran negara ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dalam bentuk GDP. Agar GDP meningkat, pemerintah harus mengurangi campur tangannya agar terciptanya perdagangan bebas. Yang ketiga, free trade, yaitu kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi antara ekspor dan impor. Dan yang keempat, spesialisasi. Dalam keunggulan absolut yang digagas oleh Adam Smith mengemukakan arti penting sistem ekonomi liberal, yakni bebas dari keterlibatan dan campur tangan pemerintah. Menurut Adam Smith, pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah, dengan catatan adanya pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Adam Smith memandang kemakmuran rakyat di suatu negara dapat dicapai melalui produksi dan perdagangan. Untuk menghasilkan kekayaan yang universal, maka produksi dan perdagangan harus dilakukan secara maksimal. Sebab itu, Adam Smith menganjurkan agar pemerintah di setiap negara memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat untuk melakukan perdagangan bebas baik dalam lingkup domestik atau internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pertumbuhan penduduk dan total output yang dihasilkan. Kemudian, Adam Smith mengemukakan gagasan keunggulan absolut pada akhir abad ke-18 yang merupakan landasan bagi teori perdagangan internasional, yang merujuk pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan barang atau jasa secara lebih efisien daripada yang lainnya. Ide pokok teori keunggulan absolut. Yang pertama, pembagian kerja dalam menghasilkan jenis barang. Dengan adanya pembagian kerja, sebuah negara bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lainnya, sehingga negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Yang kedua, spesialisasi dan efisiensi produksi. Dengan adanya spesialisasi dalam kegiatan produksi, keuntungan mutlak akan lebih mudah dicapai. Keuntungan dinilai dengan jumlah jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Asumsi keunggulan absolut. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara adalah sama. Yang ketiga, perdagangan atau pertukaran dilakukan dengan barter atau tanpa uang. Dan yang keempat, biaya transportasi diabaikan. Kelebihan teori absolut. Terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut yang berbeda di mana terjadi interaksi ekspor dan impor. Hal ini akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Kelemahan teori absolut. Perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan jika kedua negara memiliki keunggulan absolut. Bila hanya suatu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan.